Halo semua, perkenalkan nama saya Jeremy Kumbur Mamompar. Saya mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang pemilihan sepeda motor matic di perusahaan XYZ oleh customer dengan teknik sistem bentuk keputusan SAW atau Simple Additive Weight untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah sistem pendukung keputusan. Jadi yang pertama ini adalah pembahasan yang akan saya bawakan. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua itu metode penelitian, yang ketiga itu hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Latar belakang, metode Simple Additive Weighting atau SAW adalah salah satu metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan atau SPK untuk membantu pengambilan keputusan dalam memilih alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang ada. Konsep dasar metode SAW ini mencari jumlah terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode SAW merupakan metode yang dapat menentukan bobot nilai masing-masing atribut, kemudian dapat menentukan rankingan sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Perancangan sistem pendukung keputusan pemilihan sepeda motor matic ini menggunakan pendekatan berorientasi pada objek, yaitu dengan menggunakan UML atau Unified Modeling Language, case diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram, dan collaboration diagram. Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan sepeda motor yang dapat membantu konsumen melakukan pemilihan sepeda motor matic sesuai dengan keinginan dan kebutuhan berdasarkan kriteria yang ditentukan. Metode penelitian. Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan guna mendapatkan data dan informasi yang akurat, meliputi pengumpulan data yang dilakukan dengan survei lapangan ke tempat penjualan sepeda motor matic, kemudian dilakukan analisa sistem dan perancangan dengan pendekatan berorientasi objek atau OOAD, implementasi dan pengujian sistem. Jadi di sini ada tabel alternatif sepeda motor matic yang ada. Di sini ada Honda Beat, Honda PCX, Honda Scoopy, Honda DV, Vario 160, Forza, Vario 125, Genio, dan juga Beat Street. Kemudian dari nama-nama motor ini ada beberapa kriteria yang ada, yaitu harga, CC, bensin, kapasitas bensin, ukuran ban depan dan ban belakang, dan juga ukuran ban depan. Jadi di sini ada berbagai macam harga, mulai dari 18 juta, 32 juta sekian, 21, 36 untuk ADV, Vario 160 26 juta sekian, Honda Forza 90 juta sekian, Honda Vario 125 cc 22 juta sekian, Genio 19 juta sekian, dan yang terakhir ini adalah Beat Street 18 juta sekian. Kemudian untuk cc-nya sendiri di sini mulai dari 125 untuk Beat, PCX itu 160, Scoopy 125, ADV itu 160, Vario 160 itu 160 cc, Forza itu 250 cc, kemudian Vario 125 cc, 125 cc juga untuk Genio, dan juga Beat Street itu 125. Kemudian untuk kapasitas bensin ini untuk 4,2 liter ini ada di motor Honda Beat, Honda Genio, dan juga Beat Street. Kemudian dan juga satu lagi Honda Scoopy. Kemudian untuk Honda PCX ini 8,1 liter dan bersamaan dengan Honda ADV. Selanjutnya untuk Forza ini adalah kapasitas yang terbesar, yaitu 11,7 liter, Vario 165 liter, sama dengan Honda Vario yang 125 cc dengan 160. Oke, selanjutnya ini adalah ukuran bannya. Di sini untuk ban 90/90 ini ada di Honda Beat dan juga Honda Beat Street, kemudian dan juga Honda Scoopy. Kemudian untuk 130/70 ini ada di Honda PCX. Kemudian untuk selanjutnya bersama dengan Honda DV sama dengan Honda PCX. Selanjutnya ada
Honda Vario 160 ini dengan 120/70, Honda Forza 140/70, kemudian Honda Vario 125 itu 90/80, dan yang terakhir Honda Genio 110/90. Untuk ban depannya sendiri di sini Honda Beat itu 80/90, PCX 110/70, Honda Scoopy 80/90, ADV itu 110/80, yang Vario 160 100/80, Forza 120/70, Vario 125 100/80, Genio 100/90, dan juga Beat Street itu 80/90. Itu untuk kriteria dari nama-nama motor ini. Jadi di sini ada harga, cc, bensin, ban belakang, dan juga ban depan itu adalah ukurannya. Selanjutnya tabel sub kriteria dari setiap alternatif. Di sini ada per skala. Pertama itu adalah harga. Harga itu diinisiasikan dengan C1. Jadi di sini ada subkriterianya itu harga. Mulai dari 13 juta sekian sampai 23 sekian itu bobot 1. Kemudian 23 sekian sampai 33 sekian itu bobot 2. 33 juta sekian sampai dengan 43 juta sekian itu bobot 3. Harga 43 juta sekian sampai dengan 53 juta sekian itu bobot keempat. Kemudian 53 juta sekian sampai dengan 63 juta sekian itu bobot 5. Kemudian untuk 63 juta sekian sampai 73 juta sekian, nah itu bobot 6. 73 juta sekian sampai dengan 83 juta sekian itu adalah bobot ke-7. Kemudian 83 sekian 3 juta sekian sampai dengan 93 juta sekian itu adalah bobot 8, dan yang terakhir itu 90 juta sekian sampai 103 juta sekian itu adalah bobot 9. Kemudian untuk alternatif yang kedua ini adalah CC. CC ini diinisiasikan dengan C2, di mana ini adalah metode sawi itu menggunakan C. Tadi harga itu C1, CC itu C2. Kemudian di sini untuk cc-nya sendiri dimulai dari 125 cc sampai 149 cc itu bobot pertama. Untuk 150 cc sampai dengan 240 cc itu adalah bobot kedua. Kemudian di sini ada 250 cc sampai 300 cc itu adalah bobot ketiga. Untuk selanjutnya adalah kapasitas bensin diinisiasikan dengan C3. Jadi di sini ada 4,2 liter sampai 5,4 liter itu adalah bobot pertama. Yang kedua itu adalah 5,5 liter sampai 8 liter itu merupakan bobot kedua. Kemudian 8,1 liter sampai 11,6 liter itu adalah bobot ketiga. Kemudian 11,7 liter sampai dengan 12 liter adalah bobot keempat. Selanjutnya adalah ukuran ban belakang atau diinisiasikan dengan C4. Di sini ada 90/80 sampai 90/89 itu adalah bobot pertama. Yang kedua itu adalah 90/90 sampai 110/89. Kemudian 110/90 sampai 120/69 itu adalah bobot ketiga. 120/70 sampai dengan 130/69 itu adalah bobot keempat. Kemudian 140 sampai 140/70 sampai 150/89 itu adalah bobot kelima. Kemudian untuk ukuran ban depan itu diinisiasikan dengan C5. Jadi di sini yang pertama itu ada 80/90 sampai dengan 90/80. Kemudian 90/81 sampai 100/80 itu bobot kedua. Kemudian untuk 100/81 sampai 110/80 itu adalah bobot ketiga. Kemudian yang terakhir adalah 110/81 sampai dengan 130/70 itu adalah bobot keempat. Tabel pembobotan alternatif adalah seperti ini untuk matriksnya. A1, A2 sampai A9 itu di sini ada A1 sampai A9 tadi adalah nama sepeda motornya. Kemudian di sini untuk C1 sampai C5 ini adalah pembobotan dari setiap kriteria yang ada. Di sini ada 1, 2, 1 ini adalah berdasarkan dari kriteria nama motornya tadi. Langsung saja. Selanjutnya di sini adalah pembobotan kriteria matriks dengan rumus RI min XIJ per XIJ. Jadi nilai minimalnya itu dibagi dengan XIJ ini adalah nilai kenormalisasinya.
Untuk R ini adalah nilai dari setiap anggota. Selanjutnya di sini adalah hasil dari rumus itu. Jadi di sini ada nilai kolom C1 itu minimalnya adalah 1, maka tiap baris kolom C1 dibagi oleh nilai maksimal kolom C1. Jadi di sini ada R11, R11, R12, R13, R14, R15, R16 sampai dengan R19 ini adalah nilai dari si yang pertama tadi. Di sini ada rumusnya, ini minimal. Minimal tadi ketika sudah di normal, sudah dikolomkan dengan kriteria-kriteria ini hasilnya seperti ini. Jadi min 1, 2, 1, 3, 2, 9, 1, 1 per 1 sama dengan 1 per 1 sampai dengan R19 ini adalah hasilnya yang sudah di yang sudah dihasil yang sudah dinormalisasikan, sehingga dapatnya seperti ini. Untuk R1 itu R11 itu hasilnya 1, R12 itu 0,5, R13 itu 1, R14 itu 0,3, R15 itu 0,5, R16 0,11, R17 itu adalah 1, R18 adalah 1, R19 sama dengan 1. Selanjutnya untuk ini ya, untuk kriteria benefit C2, C3, C4 untuk normalisasinya adalah rumus ini. Jika tadi itu adalah nilai maksimalnya, kemudian ini dibalik adalah nilai kalau yang tadi itu adalah nilai minimalnya, ini adalah dibalik adalah nilai maksimalnya, yaitu nilai nilai dari setiap anggota itu, kemudian X-nya itu adalah normalisasi, yang bawah itu adalah maksimal dari normalisasinya. Jadi untuk C2, C3 dan sampai C5 itu seperti ini. Ini rumusnya. Lanjut saja. Nah, ini untuk C2. Nilai maksimalnya itu adalah 3. Tiap baris dari kolom C2 dibagi oleh nilai maksimal kolom C2. Jadi di sini nilai maksimalnya adalah nilai maksimalnya adalah 3. Maka semua dibagi dengan 3. Kalau yang di sini tadi adalah 1 dibagi dengan 1, yaitu di mana di sini pernya ini adalah hasilnya. Kemudian selanjutnya yang ini dibagi 3, berarti hasil yang atas dibagi 3, maka hasilnya dapatnya seperti ini. R12 itu R12 itu adalah 0,3, R22 itu 0,67, R32 itu adalah 0,3, nilai R42 itu adalah 0,67, R52 itu adalah 0,67 juga, R621, R72 itu 0,3, R82 itu adalah 0,3, R92 itu adalah 0,3. Selanjutnya untuk kolom C3 itu nilainya maksimalnya adalah 4, maka dibagi dengan 4. Di sini dapat hasilnya. Normalisasinya dengan pembagiannya, jika tadi 3, ini adalah 4. Jadi dibagi dengan per 4, di sini per 3. Kemudian tadi yang pertama ini adalah per 1. Selanjutnya ketiga ini R13 itu adalah 0,25, R43 itu adalah 0,75, R33 itu adalah 0,25, R43 itu adalah 0,75, R53 itu adalah 0,5, R63 itu adalah 1, R73 itu adalah 0,5, R83 adalah 0,25, R93 itu adalah 0,25. Ini adalah hasilnya, hasil yang sudah dijumlahkan berdasarkan normalisasi. Kemudian ini ada C4, itu nilai maksimalnya adalah 5, berarti setiap bagian itu dibagi oleh nilai maksimalnya. Di sini berarti misalnya di sini R14 itu adalah 2 dibagi dengan per 5, di sini hasilnya 0,4, kemudian untuk R24 itu adalah 0,8, R34 itu adalah 0,2, R44 itu adalah 0,8, R54 itu adalah 0,8, R64 itu adalah 1, R74 adalah 0,2, R84 0,6, dan yang terakhir R94 itu adalah 0,4. Selanjutnya yang terakhir itu adalah nilai kolom C5. Ini nilai maksimalnya itu dibagi dengan 4. Berarti tiap baris dibagi
di tiap baris C5 itu dibagi dengan nilai maksimal kolom 5. Yang dimana hasilnya itu R15 itu hasilnya itu 0,25, R25 itu adalah 0,75, R35 itu adalah 0,25, R45 itu adalah 0,5, R55 itu adalah 0,5, R65 adalah 1, R75 adalah 0,5, R85 adalah 1, R95 adalah 0,25. Kemudian dari hasil normalisasi tadi, ini adalah hasil perhitungan tabel yang disebut dengan tabel vektor ternormalisasi. Jadi di sini dari hasil tadi itu dari kriteria dan alternatifnya itu ini adalah hasilnya. Untuk A1 itu A1C1 itu adalah 1, kemudian A1C2 itu 0,3, A1C3 itu 0,25, A1C4 itu 0,4, A1C5 itu 0,25, A2C1 itu 0,5, A2C2 0,67, A2C3 itu 0,75, A2C4 itu 0,8, A2C5 itu 0,75. Kemudian untuk yang A3, C1-nya itu 1, C2-nya itu 3, 0,3, yang ketiga itu C3 itu 0,25, yang C4 itu 0,8, dan yang C5 itu adalah 0,25. Untuk A4, ini C1-nya itu 0,3, C2-nya 0,67, C3-nya 0,75, C4-nya 0,8, dan C5-nya itu ada 0,5. Untuk A5, ini C1-nya itu adalah 0,5, C2-nya 0,67, C3-nya 0,5, C4-nya itu 0,8, dan C5-nya itu adalah 0,5. Untuk A6, alternatif A6, C1-nya itu 0,11, C2-nya itu 1, C3-nya itu 1, C4-nya itu 1, dan C5 itu adalah 1. Untuk alternatif A7, C1-nya itu 1, C2-nya itu 0,3, C3-nya itu 0,5, C4-nya itu adalah 0,2, dan C5 itu adalah 0,5. Untuk A8, C1-nya itu 1, C2-nya itu 0,3, C3-nya 0,25, C4-nya 0,6, dan yang C5-nya itu adalah 1. Untuk A9, C1-nya itu 1, C2-nya itu 0,3, C3-nya 0,25, C4-nya itu 0,4, dan yang C5-nya itu adalah 0,6, 0,25. Kemudian setelah mendapat tabel seperti itu, maka kalikan setiap bobot kolom tabel tersebut dengan bobot kriteria yang telah dideklarasikan sebelumnya. Nah, ini hasil pembagiannya menggunakan rumus VI jumlah WJ dan RIJ, yaitu VI itu adalah nilai preferensi, kemudian untuk W-nya itu adalah bobot, RIJ itu adalah nilai kriteria dari setiap anggota. Kemudian untuk N-nya itu nilainya, J-nya tadi adalah nilai normalisasi juga. Nah, untuk di sini V1 sama dengan 1 dikali 25 ditambah 0,3 dikali 10 ditambah 0,25 dikali 15 ditambah 0,4 dikali 30 ditambah 0,25 dikali 20 yang hasilnya itu sama dengan 48,75. Untuk V2-nya itu V2-nya 0,5 dikali 25 ditambah 0,67 dikali 10 ditambah 0,75 dikali 15 ditambah 0,8 dikali 30 ditambah 0,75 dikali 20 yang hasilnya itu sama dengan 69,45. Kemudian untuk V3-nya itu 1 kali 25 ditambah 0,3 dikali 10 ditambah 0,25 kali 15 ditambah 0,2 dikali 30 ditambah 0,25 dikali 20 sama dengan 42,75. Untuk V4 itu 0,3 dikali 25 ditambah 0,67 dikali 10 ditambah 0,75 dikali 15 ditambah 0,8 dikali 30 ditambah 0,5 dikali 20 sama dengan 59,45. V5 0,5 dikali 25 ditambah 0,67 dikali 10 ditambah 0,5 dikali 15 ditambah 0,8 dikali 30 ditambah 0,5 dikali 20 sama dengan 60,7. Untuk V6 0,11 dikali 25 ditambah 1 dikali 10 ditambah 1 dikali 15 ditambah 1 dikali 30 ditambah 1 kali 20 sama dengan 77,75. Untuk V7 itu 1 dikali 25 ditambah
0,3 dikali 10 ditambah 0,5 kali 15 ditambah 0,2 dikali 30 ditambah 0,5 kali 20 sama dengan 51,5. Untuk V8 itu 1 dikali 25 ditambah 0,3 dikali 10 ditambah 0,25 dikali 15 ditambah 0,6 dikali 30 ditambah 1 kali 20 sama dengan 69,75. Untuk V9 itu 1,25 dikali 0,3 untuk 1 kali 25 ditambah 0,3 kali 10 ditambah 0,25 kali 15 ditambah 0,4 kali 30 ditambah 0,25 kali 20 sama dengan 48,75. Maka 5 alternatif yang memiliki nilai tertinggi dan bisa dipilih adalah alternatif A6 dengan nilai 77,5, 77,75, alternatif A8 dengan nilai 69,75, alternatif A2 dengan nilai 69,45, alternatif A5 dengan nilai 60,7, dan alternatif A4 dengan nilai 59,45. Kemudian untuk use case diagramnya di sini ada admin, dan juga karyawan. Di sini ada admin bisa melakukan pengelolaan data user, ini sistemnya, jadi yang kotak itu ada user sistemnya, kemudian pengolahan data karyawan, pengolahan alternatif, pengolahan data hasil perhitungan SAO. Kemudian untuk karyawan ini cuma bisa masuk ke pengolahan data hasil situ perhitungan SAO. Jadi yang mengakses, yang memperhitungkan semuanya itu adalah admin. Untuk dapat mengakses semua itu adalah admin, sementara karyawan hanya bisa pengolahan data hasil perhitungannya saja. Kemudian dari kedua kedua ini antara admin dan karyawan itu dapat login dengan sistem ini. Nah, untuk formnya sendiri di sini ada form login. Di sini dapat dilakukan login menggunakan username dan password yang sudah ada di database. Jika tidak bisa, dia akan register atau request register untuk bisa masuk ke dalam aplikasi ini. Kemudian untuk dashboard, di sini adalah dashboard, di sini adalah menu tampilan utama. Setelah login, di sini ada tulisan selamat datang, pendukung keputusan sistem otomatis. Selanjutnya adalah halaman user, halaman data user. Di sini ada beberapa data user yang tersedia di dalam database sistem pendukung keputusan pemilihan otomatis ini. Kemudian selanjutnya adalah sistem halaman data alternatif. Ini juga ada beberapa halaman yang sebenarnya itu banyak data-data alternatif tadi yang masuk. Nah, data-data itu adalah nama-nama sepeda motor yang tadi tersedia, yang di sini dapat dimasukkan ke sini dan dapat diedit dan juga dapat dihapus. Selanjutnya nih kinerja. Ini kriterianya. Kriteria itu tadi berdasarkan beberapa jenis-jenis yang ada. Jadi misalnya tadi ada 5 jenis, di sini juga dimasukkan 5 jenis. Tapi jika bisa ditambahkan juga, jika ada 6 jenis kriteria, di sini juga bisa ditambahkan dan juga diedit dan juga di delete. Hasil perhitungannya itu adalah hasil perhitungan dari hasil perhitungan yang tersedia antara user untuk memilih beberapa pilihan sistem sepeda motor matic yang digunakan untuk diperlukan oleh mereka masing-masing. Kemudian di sini ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri, di sini sistem pendukung keputusan pemilihan sepeda motor matic dirancang dengan menggunakan berorientasi objek. Digambarkan dengan use case diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram, dan collaboration diagram sebagai proses pemberian informasi kepada konsumen untuk memilih sepeda motor matic dilakukan oleh karyawan dengan memperlihatkan aplikasi dengan memulai perhitungan saat konsumen kesulitan dalam memilih sepeda motor matic, sehingga dengan adanya aplikasi ini proses pemilihan sepeda motor matic menjadi lebih efektif dan tidak memakan waktu yang lama. Untuk daftar pustaka ini ada 2. Oke. Sekian, terima kasih atas waktu yang telah tersedia dalam presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.